Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di vlog saya kali ini. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena sempat agak lama tidak upload karena kesibukan saya. Pada vlog kali ini kita akan membahas 100 hari Pasar Seng Bungayu. Bagaimanakah kondisinya? Kita ikuti saja perjalanannya. Selamat menyaksikan. Pada gambar ini adalah kondisi di mana Pasar Seng baru saja selesai dibangun tetapi belum diresmikan. Jadi masih tampak begitu sepi, belum banyak bangunan di kanan kirinya. Nah, ini adalah pada waktu peresmian Pasar Seng Bumiayu. Jadi masih tampak banyak sekali bendera umbul-umbul dan para pengunjung. Ini kondisi Pasar Seng pada waktu peresmiannya. Pada video ini adalah kondisi di mana Pasar Seng setelah 1 bulan lebih atau 50 hari setelah peresmian sudah mulai tampak di kanan kiri pada akses jalan masuk itu banyak kios-kios yang sudah dibangun oleh para pedagang. Nah, bagaimana kondisinya setelah 100 hari Pasar Seng diresmikan? Ini adalah kondisi terkini Pasar Seng Bungayu. Bisa terlihat di sebelah barat Pasar Seng itu mulai muncul bangunan permanen, entah itu bangunan apa. Ada beberapa suara para pekerja yang sedang bekerja atau membuat bangunan di sekitar area pintu masuk. Nanti kita coba masuk ke area Pasar Seng. Sementara ini masih di depan, kita coba sampai jalan agak lengang kita menyeberang. Kita harus hati-hati sekali menyeberang karena di daerah sini sekarang sudah begitu ramai sekali ya. Semenjak Pasar Seng direlokasi ke sini, daerah sini menjadi daerah yang super sibuk sekali. Jadi kita harus, para pengguna jalan juga harus berhati-hati karena tepat di pintu masuk Pasar Seng ini banyak sekali hilir mudik kendaraan, baik itu melintas di depannya ataupun dari arah Pasar Seng ataupun juga yang mau masuk ke Pasar Seng. Jadi harus tetap jaga hati-hati. Ya, sambil jalan pelan-pelan, kelihatannya sudah mulai agak lengang, kita mungkin bisa masuk pelan-pelan sekarang sambil jalan. Nah, ini adalah kios di samping kanan dan kiri area jalan menuju ke Pasar Seng sudah mulai banyak sekali ya. Kemudian di seberang depan saya juga ini adalah pangkalan ojek atau ojek pangkalan ya. Ini ojek konvensional bukan ojek online. Jadi semenjak diresmikan sampai sekarang banyak sekali perubahan di Pasar Seng. Banyak sekali kios-kios tambahan yang karena tidak tertampung di area dalam Pasar Seng maka membuat di area luar Pasar Seng, bahkan sampai ke jalan-jalan di depan arah masuk pintu masuk ke Pasar Seng. Nah, kita sambil mencari tempat parkir, nanti kita baru ke dalam area Pasar Seng. Tampaknya di depan ada yang kosong, kita masuk. Nah, ini gambaran Pasar Seng setelah beroperasi selama 100 hari kurang lebih. Kondisinya terpantau cukup ramai, bahkan mungkin lebih ramai dibandingkan dulu waktu belum direlokasi. Bisa dilihat kios-kios tertata dengan rapi baik di sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, tentunya ini pengelompokannya berdasarkan jenis barang dagangannya ya, tidak dicampur. Dan satu hal lagi, Pasar Seng ini tidak mengenal istilah pasaran. Jadi selalu ramai setiap hari mulai sebelum subuh sampai kurang lebih sampai
siang hari ya, kurang lebih sampai jam 3 sore lah itu masih ada aktivitas di Pasar Seng. Nah, sekarang kita berada di lantai 2 Pasar Seng. Nanti bisa dilihat perbandingannya saya sampaikan di sudut atas atau di bawah, nanti gambar pada waktu dibuat, sebelum seperti para pedagang, dan pada waktu kondisi lengang. Nanti saya sampaikan di sudut kanan kiri atas. Nah, bisa dilihat ya di sudut kanan kiri atas kondisi Pasar Seng pada waktu belum ditempati pedagang dan ketika ditempati pedagang tapi belum ada aktivitas. Nah, bisa terpantau dari atas atau dari lantai 2 ini Pasar Seng begitu ramai ya. Nah, pasar-pasar tradisional seperti ini menurut aku itu harusnya ditata lebih baik lagi. Artinya pemerintah menyediakan lokasi, membina para pedagangnya hingga dapat tertata dengan rapi dan bagus. Insya Allah aku merasa pasar ini akan memberikan dampak yang positif bagi para pedagang, bagi para pembeli, bagi pemerintahnya sendiri. Karena pasar-pasar tradisional ini adalah simpul-simpul ekonomi kerakyatan. Ya, sambil jalan. Untuk bagian dalam sendiri ini cenderung relatif bersih ya, karena mungkin para pedagang di sini dikelompokkan khusus untuk pedagang kering yang sifatnya kering tidak basah. Karena yang sifatnya basah itu dan cepat busuk itu di luar, di samping kiri dan samping kanannya. Nah, sambil kita melihat aktivitas di dalam ruangan Pasar Seng sendiri, ya, kesibukannya begitu cukup luar biasa. Di sinilah aktivitas perdagangan antara pedagang dan pembeli bertemu secara langsung tatap muka, terjadi tawar menawar. Jika dirasa harganya sudah cocok, maka terjadi ijab jual beli. Berbeda halnya dengan sistem jual beli online ya. Nah, atapnya sendiri masih terlihat begitu rapi dengan pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara mungkin cukup, karena tingginya juga cukup lumayan. Jadi saya rasa sirkulasi pergerakan udara ya cukup lah, nggak terlalu pengap. Sekarang kita melihat bagian luar dari lantai 2 Pasar Seng. Terlihat pedagang berjajar rapi ya. Nah, di ujung sebelah kanan saya itu yang gedung tinggi adalah RSUD Bumi Ayu. Nanti kita perbesar RSUD Bumi Ayu. Nah, itu yang bangunan menjulang tinggi besar itu adalah RSUD. Nah, pedagangnya cukup rapi ya, ada beberapa bakso, ada mie ayam, ada es, macam-macam. Sekarang saya berada di sebelah kiri atau sebelah timur dari Pasar Seng Bumi Ayu. Itu berjajar rapi kios-kios pedagang, ada ayam potong, ada gilingan bakso. Sebelah timur sana ada pemandangan, kalau cerah itu terlihat Gunung Slamet, sangat bagus. Sekarang kita coba turun ke lantai 1, kita mengarah ke pintu masuk sebelah barat. Sambil berjalan kita bisa melihat pemandangan para pedagang di lantai 1 bagian dalam Pasar Seng. Sekarang saya berada di ujung sebelah barat, depan bagian barat ya.
Sudah terlihat di sini, bisa terlihat pedagang begitu banyak ya. Jadi semenjak diresmikan pasar Seng ini sampai 100 hari ya, ini adalah bahwa pertumbuhan jumlah pedagang yang cukup banyak dan juga angka kunjungan pembeli yang cukup tinggi. Saya rasa tentunya berimbas pada perputaran nilai uang yang cukup tinggi juga. Semoga hal ini bisa menguntungkan bagi semua pihak dan kedepannya pasar Seng ini tetap dijaga agar kerapihan kebersihannya terjaga. Demikian ulasan tentang 100 hari pasar Seng Bundayu. Bila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.